Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Bagaskoro dari kelompok 11 dengan NIM 26. Oke. Jadi pada bagian saya akan menjelaskan bagian 1, yaitu penjelasan tampilan dan fungsi program client. Program yang kami buat adalah sistem manajemen kursus berbasis command line interface, yang artinya program akan dijalankan. Ketika program dijalankan, pengguna akan disajikan menu utama yang berisi daftar atau opsi-opsi seperti menambah siswa, melihat data, hingga melakukan pendaftaran kursus. Sehingga pengguna cukup mengetik angka dari menu, misalnya angka 1 untuk menambahkan siswa, angka 2 untuk melihat data dari siswa, angka 3, 4, dan selanjutnya akan mengikuti sesuai dengan apa yang disajikan oleh menu. Jadi setiap langkah akan meminta input dari pengguna untuk memastikan data yang dimasukkan itu sesuai, sehingga fungsi-fungsi dalam menu ini mencakup seluruh operasi penting dalam pengelolaan data kursus, yaitu menambah, melihat, lalu ada update data juga, selanjutnya ada menghapus. Dengan kata lain, program kami telah mendukung fitur CRUD secara lengkap untuk seluruh data penting. Di sini akan coba saya jalankan program yang telah kami buat. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan data siswa. Misalnya di sini kita kasih nomor 1. Pilih nama, masukkan nama siswa. Masukkan nama. Oke. Selanjutnya mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Untuk bagian kedua dan ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya Jessica dan Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Aprilia dari Pendidikan Komputer Angkatan 2024 kelas A dari kelompok 11 dengan NIM 2405176015. Di sini saya akan menjelaskan terkait program yang telah kami kerjakan. Nah, di sini saya akan membahas bagian hubungan antar tabel dan bagaimana cara penggunaan join-nya. Nah, jadi kita akan perhatikan terlebih dahulu di sini yang akan menjadi tabel pokoknya, yaitu adalah tabel pendaftaran. Sedangkan anakannya atau turunan dari tabel pendaftaran ada jadwal, lalu ada kursus, ada pengajar, dan siswa. Selanjutnya, saya akan merunning tabel yang ada terlebih dahulu. Nah, di sini di program kami ada banyak sekali pilihan, tetapi yang kita akan pakai tentu dari angka 1 hingga angka 7. Nah, jadi di sini ada tambah siswa. Nah, sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu di dalam di sini di bagian SEM-nya, kalau kita klik admin, nah ini akan munculnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah program yang telah dibuat tadi, yaitu kursus. Nah, di sini sudah terdiri dari 5 tabel. Nah, selanjutnya jika kita buka, di sini sudah saya isikan sebelumnya untuk terkait isi dari tabel siswa. Nah, jadi kita akan mencoba melalui programnya. Nah, kita akan menambah siswa baru. Kita pilih menu nomor 1, lalu masukkan nama siswa, misalnya namanya Kana. Lalu kita emailnya kana@gmail.com. Nah, di sini kita perhatikan untuk siswa yang kita sudah masukkan tadi atau kita input itu sudah berhasil ditambahkan. Nah, kita cek lagi ke dalam MySQL-nya. Nah, kita tinggal refresh.
Nah, di sini sudah ada muncul siswa ke-8 yaitu bernama Kana. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yaitu melihat tambah pengajar. Kita akan klik pilih menu 3, lalu nama pengajarnya kita kasih saja Pak Samsul. Nah, untuk keahliannya kita pilih saja misalnya keahliannya di bidang kimia. Nah, di sini pengajar berhasil ditambahkan. Ini sama saja dengan yang sebelumnya di bagian siswa. Jika kita masuk ke dalam pengajar, nah di sini sudah ada nama Pak Samsul, yaitu keahliannya kimia. Selanjutnya kita ingin melihat isi pendaftaran yang ada. Nah, kita tinggal klik pilih nomor 7. Nah, di sini sudah ada orang-orang yang mendaftarkan sebuah kursus. Misalnya Jessica dia mengambil kursus seni budaya, yaitu di kursus seni budaya ini ternyata pengajarnya adalah Ibu Isra. Lalu dilaksanakannya pada Rabu di jam 10. Nah, dia mendaftar pada tanggal 2025 bulan 6 tanggal 18. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, mengapa dia bisa seperti itu? Nah, jadi karena ini bagian pendaftaran. Nah, pendaftarannya itu kan mengambil foreign key dari ID siswa. ID siswanya adalah Jessica. Selanjutnya referensinya sudah pasti dari tabel siswa tadi. Nah, selanjutnya ada juga referensi jadwal. Nah, jadwalnya itu di bagian sini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan full join untuk melihat siswa mana saja yang sudah mengambil jadwal kursusnya. Kita masuk ke dalam MySQL, lalu kita select saja ini, kita select, langsung saja kita select, kita ketik siswa ID, lalu koma, siswa nama, untuk mengambil dari namanya, lalu koma, pendaftaran, tanggal daftar, lalu from siswa. Karena untuk menghemat waktu, saya akan mempercepat bagian ini agar tidak memakan banyak waktu. Dan nanti saya akan menjelaskan di bagian outputnya. Nah, di sini sudah sesuai perintahnya. Saya ingin mengetahui nih, siswa mana yang sudah mengambil kursus dan juga belum. Nah, kita bisa lihat di sini, ternyata ada 5 siswa yang sudah mengambil kursus dengan tanggal yang telah ditentukan. Lalu untuk sisa siswanya, karena di sini tulisannya 0, itu berarti tidak. Berarti mereka belum sama sekali mengambil kursus tersebut. Selanjutnya, saya akan menggunakan left join. Nah, untuk left join ini, saya akan masuk ke dalam tabel pengajar. Sama seperti sebelumnya, saya akan mempercepat di bagian ini. Di sini saya ingin memeriksa pengajar mana yang sudah membuat jadwalnya atau memiliki jadwal dan jamnya gitu. Nah, ternyata dari sekian banyaknya yang belum memiliki sebuah jadwal khusus untuk mengajar, yaitu ada 3 orang, yaitu Bu Ramsa, Pak Taufik, dan Pak Samsul. Nah, ini juga kosong hari dan jamnya karena kita tadi belum mengisinya. Selanjutnya kita akan menggunakan right join. Nah, ini kita bisa aja seperti ini, lalu kita masuk lagi ke dalam MySQL, kita hapus dan kita ganti ke right join. Kita tinggal go, dan ini versi kebalikannya gitu. Sebelah kirinya gitu, yang dimana kita menampilkannya itu dari namanya. Nah, sedangkan right join ini dari yang memiliki jadwal. Jadi yang ditampilkan ini. Nah, sedangkan tadi kan kita sudah tahu nih kalau di left join itu ada
ada beberapa orang yang tidak memiliki jadwal. Sedangkan kalau di right join yang memiliki jadwal ya memang hanya 5 orang. Karena right join ini mengambil bagian sisi kanannya, yaitu bagian yang orang-orang yang sudah memiliki jadwal tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan inner join di dalam tabel kursus. Nah, di mana saya di sini ingin menampilkan nama kursus, nama dari kursusnya, lalu ada deskripsinya, lalu ada pengajar, dan ID pengajarnya. Nah, ini maksudnya yang saya inginkan itu adalah dari tabel kursus dan tabel pengajar ini mana sih yang memiliki titik temunya atau yang saling terhubung adalah nama kursusnya dari kalkulus, seni budaya, olahraga, desain grafis, pendidikan agama Islam, lalu ada mengajarkan fungsi integral, melatih kesenian tari, mengajarkan cara berenang, cara mendesain sebuah poster dengan aplikasi Canva, lalu ada mengajarkan cara mengaji. Nah, nama pengajarnya ada ini, lalu di tanggal dan hari jamnya sudah disediakan. Nah, kalau kita perhatikan lagi di bagian nama kursus, kalau kita klik kursusnya, kan inner join ini mengambil data yang sama, sedangkan di kursus ini ada ada sebanyak 7 kursus, sedangkan tadi yang muncul hanya 5. Begitu juga di bagian pengajar. Di bagian pengajar itu ada 5. Maaf, maksudnya ada 8. Nah, sedangkan yang muncul tadi juga sama-sama 5. Nah, seperti itu kegunaan inner join, full join, left, dan right join. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan relasi hubungan one to many dan many to many. Nah, kalau dari dalam codingan, kita sudah tahu kalau kita membuat ada 5 tabel, yaitu tadi berisi jadwal, pendaftaran, siswa, dan kursus, dan juga ada pengajar. Nah, untuk memperjelasnya, kita akan kembali lagi ke dalam MySQL-nya. Nah, di sini kan di pendaftarannya ini sudah ada 5. Nah, kalau kita perhatikan ID yang ada di sini itu tuh sama gitu dengan ID siswa. Berarti siswanya di sini masih mengambil kursusnya itu satu orang satu. Nah, untuk one to many ini itu satu orang itu bisa mengambil banyak kursus. Nah, jadi saya akan langsung contohkan misalnya seperti ini. Maaf, pertama kita lihat terlebih dahulu di bagian pendaftaran ini. Nah, kita melihat nih kan ID-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita misalnya ambil ID 1 nanti untuk mengambil banyak jadwal. Nah, kita masuk ke insert. Nah, di sini ID siswanya kita pilih Jessica, lalu ID jadwalnya kita ambil di hari Rabu, dan ini misalnya kita daftar saja pada tanggal Sabtu inilah. Jadi kita langsung ini, dan selanjutnya kita ambil lagi Jessica, lalu kita ambil di hari Kamis. Nah, untuk tanggalnya kita pilih saja tanggalnya random, dan kita go. Nah, ini sudah seperti ini tampilannya. Lalu kita kembali ke bagian pendaftaran. Nah, pendaftarannya itu sudah seperti ini, sudah muncul gitu. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan ID yang ada di sini, yang dimana tadi saya ingin menjelaskan one to many. Nah, ternyata ID yang saya punya tadi kan adalah ID siswanya kan 1. Dan di sini bisa nih, ternyata satu siswa itu bisa mengambil banyak kursus. Selanjutnya ada juga pengajar. Kita masuk ke bagian pengajar. Pengajar itu bisa membuat banyak jadwal gitu. Jadi kita akan masuknya ke bagian jadwal. Nah, untuk selanjutnya contoh lain dari one to many ada di bagian jadwal. Nah, jadwal ini bisa satu orang itu lebih dari satu jadwal. Misalnya seperti ini. Misalnya Bu Isra ini harinya kita buat hari lainnya itu ada di hari ada di hari Sabtu misalnya. Selanjutnya di sini jamnya ada di jam 10. Nah, kita ambil lagi, kita Bu Nova, kita ambil dia desain grafis. Nah, kita masukkan dia di hari Jumat misalnya. Jumat di jam 15.50.
Nah, kita langsung saja. Nah, ini sudah berhasil. Kita lihat kembali di bagian jadwal. Nah, ini kan ID kursusnya, maaf, ini ID pengajarnya. Nah, di sini ada 2 dan di sini juga ada 2. Berarti itu pengajar yang sama. Dan sini 4 dan sini 4. Nah, jadi satu pengajar itu bisa membuat banyak jadwal gitu. Itu adalah salah satu dari relasi one to many. Selanjutnya, saya akan menjelaskan relasi many to many. Nah, yang paling simpel dari hal ini adalah relasi many to many itu seperti misalnya satu siswa ini, satu siswa di sini itu bisa mengambil banyak jadwal. Begitu pula jadwal yang ada di sini itu bisa diambil oleh banyak siswa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Azhar Nur Ramadhani dengan NIM 21 dari Pendidikan Komputer kelas A Angkatan 24. Jadi di video kali ini bagian saya yaitu menjelaskan secara singkat semua codingan ini menjadi kayak penjelasan singkat gitu ya. Jadi kayak garis besarnya aja yang saya jelasin. Oke, bisa kita mulai dari import MySQL connector itu apa sih? Jadi pertama ini kita import 2 library penting. MySQL connector untuk menghubungkan Python ke MuSQL dan datetime untuk mencatat tanggal pendaftaran secara otomatis. Jadi itu fungsinya. Lanjut ke dev setup database ini. Jadi fungsi ini tuh bertugas untuk membuat database bernama kursus dan juga membuat 5 tabel utama. Ada tabel siswa untuk siswa-siswanya, ada tabel pengajar untuk guru-guru atau pengajar-pengajarnya, terus ada tabel kursus untuk mapel-mapelnya, tabel jadwal untuk mengatur waktunya, dan juga ada tabel pendaftaran untuk mencatat siapa yang daftar ke kursus yang mana, kayak gitu. Baik, selanjutnya di sini ada foreign key ya, nih foreign key ID pengajar, foreign key ID kursus. Itu tuh untuk apa sih? Jadi beberapa tabel itu saling terhubung ya lewat foreign key ini. Sehingga misalnya itu jadwal terhubung ke pengajar dan kursus. Dan juga misal contoh lainnya ada pendaftaran terhubung ke siswa dan juga ke jadwal kayak gitu. Jadi kayak apa sih fungsi foreign key itu? Ya kayak gitulah ya, kurang lebih garis besarnya. Lanjut itu setelah setup database ini kita buat koneksi lagi nih ke database kursus, lalu ambil kursor agar bisa menjalankan perintah SQL. Kayak di sini ada fungsi CRUD dan join, di sini ada def tambah siswa kayak jadi ini tuh contoh fungsi untuk menambah dan melihat data siswa gitu ya. Kita minta input nama dan email lalu simpan ke tabel siswa, setelah itu bisa ditampilkan ke semua data siswa. Jadi ini tambah siswa, lihat siswa itu sama aja ya. Cuma beda judulnya doang tapi fungsinya itu sama. Nah, untuk di mana tuh ya? Tambah pengajar. Nah, ditambah pengajar ini sama aja ya. Kita bisa menambah dan melihat data pengajarnya gitu. Sama aja kayak ditambah siswa tadi, sama dilihat siswa. Nah, dia sedikit berbeda tuh ditambah jadwal. Nah, setelah punya pengajar dan kursusnya, kita bisa buat jadwal. Jadi fungsi ini tuh meminta pengguna pilih ID untuk memilih ID pengajar dan kursusnya, lalu tentukan hari dan jamnya, sehingga datanya disimpan di tabel jadwalnya. Jadi dia sedikit berbeda tapi ya sebenarnya sama-sama aja kayak gitu ya teman-teman. Nah, daftar kursus di sini salah satu bagian penting siswa untuk memilih dari jadwal yang ada, lalu data pendaftarannya disimpan otomatis dengan tanggal hari ini. Itu fungsi dari daftar kursus. Dan untuk lihat pendaftaran ini sendiri, fungsi ini menampilkan pendaftaran yang sudah dilakukan ketika kita gunakan SQL dan untuk gabung 4 tabel yaitu pendaftaran, siswa, kursus, dan juga jadwalnya. Jadi hasilnya adalah tampilan lengkap siapa yang daftar ke kursus apa dan diajar oleh siapa dan kapannya, kayak gitu ya untuk lihat pendaftaran ini. Selanjutnya ini ada
dev update siswa. Jadi kita juga bisa mengupdate data di sini, misalnya ganti nama atau email siswa, keahlian pengajar dan lain-lain. Jadi kayak fungsi-fungsi update ini menggunakan perintah SQL update nih ya. Sama semua, cuma beda judul: update pengajar, update kursus, update jadwal, update pendaftaran. Membahas update di sini kita membahas tentang delete. Jadi kayak sama seperti update aja pada umumnya. Delete di sini kita juga bisa menghapus data dari masing-masing tabel dengan memilih ID-nya gitu. Tadi update bisa kita perbarui, di sini kita bisa menghapus ya, sama aja. Jadi delete pengajar, delete kursus, delete jadwal, delete pendaftaran kayak gitu. Nah, di sini ada menu yang berfungsi untuk, jadi semua fitur tuh jadi dikumpulkan gitu di menu yang CLI ini. Jadi kita bisa jalankan program dan akan muncul pilihan seperti tambah siswa, lihat jadwal, daftar kursus, hingga ke pilihan keluar kayak gitu. Jadi cukup pilih angka sesuai menu kita butuhkan gitu, sesuai menu yang kita butuhkan. Ya, kayak gitu ya. Nih, kalian tinggal klik aja nomor berapa yang kalian butuhkan, kayak gitu ya. Jadi terakhir program ini akan memanggil menu dan setelah selesai akan menutup koneksi ke database nih. Angka-angkanya sudah kelihatan ya, sudah ada untuk lihat tambah siswa pilih 1, lihat siswa pilih 2, tambah pengajar pilih 3, kayak gitu-gitu. Ya, udah selesai codingannya. Jadi itu penjelasan saya tentang codingan versi garis besarnya gitu, versi singkat lah ya ibaratnya. Kalau mau ada salah kata atau masih berbelit-belit, saya mohon maaf sekali. Saya akhiri. See you next video guys. Bye bye.